Sampai hari ini COVID-19 belum lelah meneror kita. Kekhawatiran bahkan ketakutan bukan sekedar melanda, namun juga membanjiri seluruh rakyat Indonesia. Semua elemen dari otoritas negara, dari pusat hingga tingkat RT pun dibuat kerepotan. Mulai dari semrawutnya pendataan penerima hingga kekacauan penyaluran bansos. Rakyat mulai resah. PSBB dan regulasinya dipertanyakan efektivitasnya. Pemerintah pun kalang kabut dan seperti menghadapi buah si malakama. Maju kena, mundur pun kena. Di tengah keruwetan tersebut, diam-diam DPR membahas beberapa RUU secara maraton. Ada beberapa RUU yang diindikasikan dikebut untuk segera selesai. Di antaranya RUU Omnibus Law, RUU KUHP, RUU MK, dan RUU Minerba. Mereka mencoba luput dari mata publik yang sedang bahu-membahu melawan corona. Apa sih maunya DPR? Ada kepentingan apa di balik mereka mengejar pengesahan rancangan undang-undang yang masih dianggap kontroversial? Saya Adik Wiryanto, inilah Muka Jenaka. Selamat datang di Republik Jenaka, Republiknya Rakyat. Kali ini yang menjawab rakyat jenaka adalah kameramen. Karena partner gua tidak bisa mendampingi, sedang ada halangan. Beliau susah sekali dihubungi, mungkin sudah muak dengan program Bangku Kosong. Jadi kali ini kursi di sebelah gua dan di ujung sana kosong. Seperti nama program ini, Bangku Kosong. Sebentar lagi bangku di sini akan kosong semua. Ketika Republik Jenaka tidak ada yang menonton. Aduh, susah juga gua bikin obrol-obrolan kalau sendiri kayak gini. Masa gue mau ngobrol sama bangku kosong, gue ngomong, dia diem, gue tanya, dia juga masih diem, gue tinggal, juga dia masih diem. Tapi ya adanya begini. Udah mati cuk. Syuting kita? Cuk, gue udah opening dari tadi anjrit. Ya Allah, gue gak tahu. Ini. Lu kenapa tahu-tahu nongol, Cuk? Nah, tadi katanya gue suruh nunggu persiapan. Mau persiapan terus gue suruh nunggu. Anak suruh jemput lu tadi di bawah. Gak ada. Ya emang gue gak di bawah. Gue di toko sebelah. Nah, terus ini udah mulai. Astagfirullah. Opening gue lebih bagus daripada biasanya tadi. Masa? Ketika Ya. nggak ada lu di sini. Tahu ini kan konspirasi. Biar gue ditendang dari bangku kosong. Enggak gitu caranya John, kalau udah gak suka sama gue ngomong baik-baik ya kan? Aduh. Ada masalah disampaikan, ada masalah besar dikecilkan, masalah kecil dihilangkan. Lu banyak masalah sama lu. Ya kenapa gak pernah ngomong? Ya mobil belajar lu, gue bosan sama lu kan. Kita kan udah janjian tadi, kita syuting jam sekian. Lu malah hilang dari peredaran. Ya katanya gue sama mana tadi? Siapa lagi? Udah anak-anak tadi udah suruh manggil, nggak ada katanya. Ya udah, gue syuting sendiri. Gue udah opening tadi, udah nggak usah di opening ulang, lanjut aja pembahasannya. Ya udah, gue boleh gabung nggak?
Ya kalau dibolehin ya gue terima kasih, kalau nggak dibolehin ya gue tetap maksa. Gimana? Tapi gue dari tadi bingung. Pengen apa? Ya karena gue nggak bisa ngobrol kalau sendirian. Ya kita kan Gue ngobrol sama bangku, gue ngomong dia diem, gue tanya dia juga masih diem. ya emang kita kan dari dulu memang satu jodoh. Bagi pinang dibelah 3. Lo, gue sama bangku kosong. Cocok. Jadi wajah kita seperti bangku. Bangku kosong. Ini otaknya kosong seperti Persahabatan bagai kepompong. Tapi lu jangan gini lagi, John. Ya kan gue udah manggil tadi. Gue jadi nggak enak. Ya udah, gue minta maaf. Ya, jangan diulangi. Udah, ayo mulai serius. John, Siap. gue lagi emosi. Kenapa lagi? Apa maning? Emosi ngapa? Gue lagi emosi sama anggota dewan ini. Anggota DPR mana? Pusat, tingkat 2, tingkat 1? Pusat. Pusat, ada apa? Emang kenapa DPR? Bertingkah lagi? Gue semakin emosi, semakin hari kita udah dipusingin dengan kondisi kayak gini, malah ada lagi ulah-ulah dari orang-orang. Emang kenapa sih? Anggota-anggota dewan? Lu seharusnya nggak usah kaget, emang anggota dewan dari dulu emang suka bikin ulah. Emang kayak gitu ya? Iya, ngapain lu kaget? Jadi udah nggak usah panik. Cuma yang membedakan tingkat keulahan mereka, tingkat menyebalkan mereka. Ya tapi ini kalau ini menurut gue udah keterlaluan, John. Apa Gue udah keterlaluannya? betul-betul geram nih sama mereka. Lu bayangin aja, John. Kita sedang sibuk menanggulangi penyebaran virus corona. Agak. Ya kan? Pemerintah sedang bahu-membahu dari pusat sampai daerah sampai tingkat RT untuk melawan corona. Menyiapkan isolasi, ya kan? Menyiapkan segalanya yang dibutuhkan Aparat demi di jalan. menyelamatkan rakyat Indonesia. Menyelamatkan apa? Menyelamatkan nyawa. Oh iya, nyawa. Ini kan berkaitan sama Iya, nyawa. nyawa ya betul. Gue dengarnya apa tadi? Tapi Terus di balik itu aku pusing, John. apa yang pusing? Kalau gue udah dari dulu pusing sama anggota dewan, tetapi ya gimana lagi? Ya coba bayangin aja lu, John. Mana empatinya, mana simpatiknya? Hah? Lu bayangin, catatan jenaka itu mencatat kegiatan anggota dewan kita, malah berbondong-bondong untuk mengesahkan rancangan undang-undang yang menurut gue ini masih kontroversial, Cok. Gila nggak? Bukan berbondong-bondong melawan corona, bukan berbondong-bondong menanggulangi biar ini segera selesai kondisinya, biar segera membaik, kembali lagi seperti semula, normal lagi seperti semula. Ya malah yang dibahas rancangan undang-undang. Gini John, kalaupun anggota dewan itu, anggota DPR itu turun tangan melawan corona, itu nggak ada gunanya. Nggak apa-apa mereka. Mereka nggak ada manfaatnya. Ya tapi kan, Jadi nggak usah lu pengen melibatkan mereka, umat semua nanti. John, kalau menurut gue ini udah keterlaluan. Minimal mereka diam. Ya kan, ketika nggak bisa bantu diam lah, jangan buat lu pusing. Iya, tapi begini loh, John. Mana? Yang bikin keterlaluan adalah, lu bayangin semua anggota Dewan Perwakilan Rakyat di seluruh dunia hari ini sedang yang dibahas adalah bagaimana cara menanggulangi, bagaimana cara memutus penyebarannya dan siapkan anggarannya untuk menanggulangi, untuk mengobati Menyiapkan pasien regulasi rakyat yang terkena COVID-19 ini, ya kan? Menyiapkan regulasi. Semua anggota dewan dunia, di seluruh dunia maksud gua. Iya. Lah di Indonesia malah berebut RUU. Mereka membahas RUU. Membahas RUU di tengah pandemi kayak gini. Itu salahnya di mana? Ya salah. Kan emang tugas fungsi pokok DPR itu kan memang
membuat undang-undang. Iya, betul. Apapun keadaannya. Betul. Lu tahu kan fungsi DPR? Tahu, salah satu fungsinya adalah merancang undang-undang, legislasi, budgeting, monitoring. Gua tahu. Kontrol. Hah? Pengawasan. Monitoring. Ya udah. Ini anggota dewan ini sudah betul membahas undang-undang. Oke kan? Oke. Monitoring, mengawasi kinerja eksekutif ya kan dalam menanggulangi corona. Ya kan? Ini beres enggak pemerintah pusat, pemerintah daerah beres enggak, pemerintah provinsi beres enggak. Nah, terus dia menyiapkan regulasi anggaran. Ya kan? Salahnya di mana? Kan memang ini tugas pokok dan fungsi anggota dewan ini. Iya. Hati gue lagi sakit. Iya. Tahu-tahu lu telat datang. Sekarang lu datang malah membela. Bukan. Gue bukan belain anggota dewan, tapi gue mencoba mendudukkan masalah yang sebenarnya. Meskipun gue sebenarnya juga Oke, kalau gue sepakat kalau anggota dewan adalah salah satu tugas dan fungsinya itu merumuskan undang-undang atau mengesahkan. Iya, legislasi. Merumuskan, mengesahkan atau legislasi. Terus? Gue sepakat. Iya. Tapi yang dibahas ini apa, John? Yang dibahas tidak sama sekali yang berkaitan dengan kondisi negara ini yang sedang gawat, yang sedang dilanda corona. Ya, kalau gue mengibaratkan jadi anggota dewan sih, sebenarnya gue juga susah juga ya. Gimana kita nggak buat undang-undang, dicaci maki, dikira nggak produktif, ya? Sama kayak tahun-tahun kemarin, ya kan? Katanya nggak bisa mikir lah, anggota dewan kerjaannya tidur lah, korupsi dan sebagainya. Giliran gue rajin buat undang-undang juga dicaci maki. Katanya nggak sensitif lah, nggak empati lah, nggak simpati lah. Kalau gue jadi anggota dewan, mending gue meledakkan diri, John. Karena apa? Kita maju salah, mundur mati. Maju kena, mundur kena. Mundur kena kayak Warkop DKI. DKI. Tapi kalau bedanya Warkop DKI maju kena, mundur kena, depan cewek, belakang cewek. Enak semua dia. Tapi anggota dewan juga banyak. Anggota dewan mau maju ada cewek juga. Ada ceweknya, tapi galak. Mau mundur ada ceweknya. Ya susah sih. Serba salah jadi anggota dewan. Menurut maksud gua kayak gini loh. Maksud gua oke, tugas fungsinya ya legislator. Legislasi. Gitu. Legislasi. Ya. Dia itu yang dibahas itu, John. Ini catatan jenaka punya catatan yang sedikit unik karena yang dibahas bukan soal menyiapkan atau skema anggaran yang harus disiapkan oleh pemerintah dalam menghadapi corona, tapi malah RUU Omnibus Law, RUU KUHP, RUU MK, RUU Minerba. Lu tahu nggak, John? Waktu anggota DPR kita sedang melakukan rapat dalam merumuskan rancangan undang-undang, kemudian disusul oleh gerakan mahasiswa yang mendemo di Senayan, ya kan? Lu tahu? Tahu, gue tahu. Itu artinya RUU KPK yang terakhir itu kan? Iya. Itu artinya yang mereka bahas ini yang undang-undang yang tidak memihak terhadap rakyat. Mentang-mentang demo nggak dibolehin. Terus kemudian demonya karena alasan nanti penyebaran COVID dan sebagainya. Yang mana? Lah ya mereka kan dalam perspektif lo karena kondisi masih seperti ini pandemi ya kan. Iya. Nah, ketika berkumpul tidak dibolehkan, demo nggak dibolehkan, terus mereka diam-diam mengejar ketertinggalan RUU yang betul lah. Maksud gua kayak gitu. Ini dia mencoba luput
dari mata masyarakat. Iya. Jadi ini kayak aji mumpung. Ya kalau indikasi untuk dia diam-diam itu memang nggak pas ya, meskipun itu berangkat dari persepsi. Tetapi kalau bicara tentang fungsi legislatif, memang gue sepakat mereka kerjanya udahlah buat undang-undang lah, daripada dia kerja yang lain nggak ada manfaatnya. Betul nggak? Ya mending kerja buat undang-undang aja. Daripada nanti turun ke masyarakat ya kan, cari perhatian, malah merepotkan, banyak yang kena corona ya karena kedatangan satu anggota DPR. Udah mending gitu aja. Gitu. Mendingan di Senayan. Mereka di Senayan buat undang-undang, ya kan silahkan kumpul-kumpul sendiri lah. Mau ketularan virus mau apa terserah. Kita relakan anggota dewan membuat undang-undang. Ya jangan, jangan begitu. Kalau nanti undang-undangnya jadi, kita gugat lagi ke MK. Biar mereka kerja 2 kali. Karena saya yakin kok. Jangan kayak gitu. Maksud gue kayak gini, gue ngomong kayak gini biar stop membahas hal-hal yang sensitif yang itu pasti rakyat tidak sepakat. Ya kan? Ya. Ini coba sedikit empati lah ke kondisi. Oke, kalau itu ya secara etik memang nggak bagus. Iya gitu. Jadi jangan kemudian rakyat tidak bisa makan, malah yang sana berbagi keuntungan. Anggaplah begitu. Ya meskipun kita nggak tahu ya, karena kita nggak punya bukti juga ada transaksi atau enggak di balik kebutuhan mereka mengesahkan RUU. Itu dia, dan juga rakyat kan juga harus punya peran. Seharusnya memang sekarang ini nggak DPR ini nggak bisa membuat undang-undangan begini, John. Draft, ya kan? Ya. Terus dibuat RUU, naskah akademik, terus kemudian disosialisasikan kepada masyarakat. Ya. Ada jeda waktu. Menunggu masukan-masukan apa yang perlu dibenahi, apa yang perlu diperbaiki. Nah ini enggak, seperti draft jadi dikebut, terus diajukan ke balik kan, badan legislasi. Lah masalahnya hari ini ketika masyarakat ini, gue sepakat sama lo ya kan, ketika masyarakat hari ini sedang bergotong royong ya kan, dengan pemerintah bekerja sama ya kan antar elemen masyarakat, bagi-bagi masker, bagi-bagi hand sanitizer ya kan. Nah, tetapi di satu sisi DPR tidak menggunakan fungsi pengawasan dari masyarakat, tetapi langsung menghantam RUU ini lah. Apa kepentingannya? Ini yang kesannya kan terburu-buru, iya. Seperti kita lagi ngambil mangga milik tetangga. Tetapi tetangganya sedang berperang melawan. Tetangganya sedang berperang melawan corona. Bukan melawan corona. Tetangganya berperang dengan tetangganya lagi. Nah, jadi tiba-tiba mangganya habis. Harusnya, John, yang namanya petik mangga itu kan bisa pelan-pelan. Pelan-pelan, ya kan? Terus kemudian penuh perasaan, penuh penghayatan. Itu patik klimaksnya luar biasa. Kalau kayak gitu kan terburu-buru. Langsung ya mangganya putus nanti. Lari. Iya. Ya putus mangganya. Kalau, itu getah bisa muncrat kemana-mana, John. Dan bisa merugikan siapa? Kalau pakai istilah mangga, John? Ya. Buahnya manis. Banget kalau itu. Gue kangen juga ada masa-masa dimana kita bisa metik mangga. Mangganya besar apa kecil? Mangga yang besar yang sudah berwarna kecoklat-coklatan. Mabes poloi namanya. Mangga besar belok kiri. Gue tahu. Itu mangga besar itu nama daerah di Nama daerah ya belok kiri kan. Tempat petik mangga. Emang ada pohon mangga di sana? Banyak. Mangganya bisa jalan. Jadi menurut gua udahlah DPR lebih baik fokus juga, kita sama-sama bahu membahu melawan corona.
memprioritaskan kepentingan rakyat dibalik kepentingan kelompok. Kayak Oke, gitu aja. gue sepakat. Dan gue juga punya catatan ya, beberapa pasal yang apa namanya dianggap kontroversial. Oh iya? Iya, itu lengkap dong. Oh Kita iya. kan mengkritisi pakai data. Memang catatan jenaka ini sekali lagi. Insya Allah ini bukan cuma bercanda tetapi juga mengedukasi. Iya. Nah nanti silakan dicek kepada para pemirsa Republik Jenaka, bahkan Republik Indonesia. Sebenarnya ada lebih dari 20 pasal yang dianggap kontroversi dan dianggap nanti akan menjadi polemik, ya kan? Dan aman digugat. Tetapi gue mencatat 7 pasal yang apa namanya, karena keterbatasan waktu ya tadi ya, gue menyeleksi, mencoba mencatat 7 pasal dari beberapa undang-undang. Yang pertama adalah revisi Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi. Oke. Dalam draft UMK, revisi undang-undang tersebut tidak menyentuh hal substansial karena hanya mengatur jabatan Hakim Konstitusi, Ketua dan Wakil Ketua MK. Ya. Yang kedua adalah pasal 218 terkait penghinaan Presiden dan Wakil Presiden menjadi sorotan karena pernah dibatalkan Mahkamah Konstitusi berdasarkan putusan nomor 013/22 PUU Romawi 4/2006 dengan alasan warisan kolonial. Selain itu pasal penghinaan Presiden dan Wakil Presiden bakal menimbulkan konflik kepentingan. Sebab yang akan memproses hukum adalah kepolisian yang merupakan bawahan Presiden. Ini RUU KUHP. Kemudian pasal 548 mengatur pidana untuk orang yang membiarkan unggas yang diternaknya berjalan di kebun atau tanah yang telah ditaburi benih dan tanaman yang milik orang lain. Ini RUU KUHP. Unik sekali. Unik kan? Sampai unggas yang nggak bisa mikir aja diatur. Gimana caranya? Ya gimana, John? Lo punya ayam, kan lo nggak tiap saat di rumah, Iya. ya kan? Lah ayam lo berkeliaran ke rumah tetangga, ya kan? Dia apa namanya mengeluarkan kotoran di halaman, ya kan? Merusak pohon cabai dan sebagainya. Lah terus lo dituntut. Gue yang punya. Gue karena lu yang punya. Padahal ayamnya yang nggak punya otak. Ayamnya nggak punya otak. Ya kalaupun punya, itu cuma buat pelengkap, bukan buat mikir. Dan itu katanya didenda 10 juta. Paling banyak 10 juta. Paling banyak 10 juta. Denda maksimal. Waduh. Nah, itu. Padahal harga ayamnya paling 50.000. 50.000. Nah, kita lanjutkan ya. Kayaknya itu ayam yang lain, Cok. Kalau ayam yang lain, cukup lo yang tahu. Gue nggak tahu. Kalaupun tahu gue lupa. Pasal 2 ayat 1 dan pasal 598 disoroti karena akan membuat aturan karet. Pasal-pasal ini akan menimbulkan wewenang karena aparat punya kuasa menentukan hukum hidup di masyarakat yang dilanggar. RUU KUHP. Iya. Nomor 5, pasal 89 nomor 20 terkait pengusaha dapat memberlakukan waktu kerja yang melebihi ketentuan atau lembur. RUU Omnibus Law. Nomor 6, pasal 89 nomor 22 tentang waktu istirahat dan cuti serta hari kerja. RUU Omnibus Law. Yang ketujuh, pasal 89 nomor 24 terkait dengan upah. RUU Omnibus Law. Itu beberapa catatan dari Republik Jenaka yang dianggap pasal-pasal kontroversial yang akan dibahas DPR. Lah, kalau catatan kami dianggap belum lengkap, silahkan rakyat Jenaka melengkapi catatan tapi ternyata di balik kekonyolan lu juga punya data yang istimewa ya, John. Ya gimana, John? Kita ini diajak serius siap, diajak bercanda siap, pokoknya diajak apapun sangat siap. Nggak salah rakyat Jenaka ini memilih channel ini sebagai referensi untuk berpikir secara Kritis. cerdas. Kalaupun nggak bisa berpikir cerdas dan tidak pantas untuk diajak berpikir kritis, kita bercanda saja. Karena memang tujuan channel ini adalah untuk membuat kita tertawa dengan cerdas. Iya. Dan menertawakan dengan cerdas. Dan mencerdaskan dengan tawa. Iya, tapi ngomong-ngomong, Oh iya kalau kita sama ya. Kalau kita sama. Ini Bambu produksi kosong. kita, kuku kita juga sudah pakai semua kepada rakyat Jenaka. Ya. Kalau mau pengen punya baju ini, kaos ini, silahkan PO pre-order 150.000.
Mahal kan? Memang biar nggak ada yang beli. Atau kita buat harganya murah tapi ngeprint sendiri. Ya. Gratis. Kalau ada yang ingin membuat kaos ini, kontak Yang ada di deskripsi. yang ada deskripsi nanti. Silahkan kita kirim alamat email, kita kirim gambar, silahkan print sendiri. Minimal menyimpan wajah kita untuk menakut-nakuti tikus di rumah. Betul. Silakan John, lanjutkan. Jadi John, kalau DPR adalah wakil rakyat, tidak semestinya meresahkan rakyat. Kalau DPR itu adalah wakil rakyat, harusnya wajib memprioritaskan kepentingan rakyat. Jangan kemudian jadi hantu bagi rakyatnya sendiri. Artinya, kesejahteraan yang dirasakan oleh masyarakat itu bentuk nyata dari adanya pemerintah. Bangku kosong.